band ya. Betul. Jadi kayaknya tadi nggak masuk ke deretan top 3 yang kita sebut karena perebutannya selalu antara Joy, antara Hayabusa juga, Suyo biasanya. Suyo yang Iya. kalau mungkin emang lebih ke arah fighter-fighter, dan Phoveus ini udah mulai naik kembali nih untuk menjadi sebuah pilihan. Kita udah ngeliat gimana Dairan kemarin memaksimalkan Phoveus sih. Wah, itu mah sejujurnya kan ya. Manusia ungu ya. heeh. Dan itu membuktikan bahwa ya Phoveus sekarang masih dalam top tier untuk di area XP, apalagi untuk bisa megangin juga lini belakang. Thank you banget juga untuk head to head nanti ya dengan Granger kalau menurut aku yang sekarang menjadi tier pertama atau top tier Wow. juga untuk di area gold lane. Tapi Fredrin yang muncul. Bentar, ini Fredrin bisa juga tiba-tiba dilempar ke Regi. Bisa. Oke. Cukup menarik. Dan Khalid-nya ditutup sekarang. Kalau di public rank ya sekarang ya, kayak Sun kan lumayan meresahkan ya. Hero yang kena buff juga. Iya, tapi kita belum lihat sih ada Yasun yang muncul. Ya makanya itu selalu ya kita katakan draft kompetitif, draft rank Berbeda itu ya. berbeda. Oke, tapi ya memang untuk banning keempat dari EVOS Holy ya mereka mau memaksimalkan Matildanya sih untuk Ya. di awal-awal game untuk bisa bergerak lebih bebas, membuka visions juga untuk EVOS Holy. Dan satu pertanyaan besar, apakah Albert yang akan menggunakan Fredrin ya? Karena jujur Regi pun salah satu player Fredrin di XP. Bisa, makanya tadi aku sempat bilang kan kayak bisa jadi dilempar ke Regi. Kayaknya kalau misalkan bicara tentang assassin power juga kan masih ada Hayabusa, tapi Cici dulu. Kayaknya Homeboys mempercayai bahwa Fredrin ini bakal ada di area jungle karena masuk akal juga kombonya kan sama Matilda nih untuk ngebantu movement bagi seorang Fredrin. Oke. Walaupun kita udah lumayan jarang ya ngeliat dari Fredrin di jungle, hanya beberapa kali aja kita ngeliat di M series kemarin. Betul. Ada yang masih menggunakan Fredrin jungle-nya. Sementara untuk last band dari EVOS Holy mengincar ke arah Romnya lagi kah? Karena Gatot Kaca, Hylos ini pun masih open. Menurut aku Hylos jadi pilihan yang baik sih kalau untuk menghindari ya prolong team fight dari Homeboys. Karena mereka bakal kuat banget dengan adanya Hylos, apalagi udah gak ada Cici juga yang bisa digunakan oleh teman-teman dari EVOS Holy. Selain itu ya mungkin ternyata menuju ke arah Angela, nggak mau ada Angela Joy combo dari Homeboys. Iya, Angela Iritel ya kan. Angela Phoveus itu bisa dikomboin banget. Oke, jadi Angelanya ditutup saja sekarang. Gak mau juga ada hero-hero Kate kali ya, karena bakal susah banget nantinya. Karena kebetulan Granger ini juga lumayan udah kesulitan nih ketemu sama Iritel dan juga Joy. Betul. Ini udah lumayan ngebuat dari Grangernya agak sedikit kewalahan harusnya dengan movement yang dimiliki juga, karena Granger kan kalau ngehit satu arah ya. Iya. Jadi masih mudah untuk dihindari, dan Arlot yang ditutup sekarang. Wow, last banning ke arah Arlot ya memang mengantisipasi nih ya XP yang bisa digunakan oleh Regi. Dan itu juga mempertegas bahwa Fredrin kemungkinan besar memang dipegang oleh Albert nih. Dan EVOS Holy, Cecilian. Wow, hero yang mendapatkan skin kolaborasi terbaru juga nih. Asik. Dan itu sering banget kita lihat di hari kemarin juga Cecilian yang muncul ada 3 kali pick di hari pertama kemarin, dan kali ini kita lihat dibawakan oleh EVOS Holy. Yap, karena memang Cecilian udah mulai masuk ya ke pilihan di mid lane. Iya. Semenjak dari Jushin juga udah di ban terus-terusan. Betul. Lui, kalau ini kayak Lui tuh hero makro banget lah ya. Hmm. Jadi kayak hero team fight banget juga. Dan Cecilian sebagai asuransi di arah late game, yang dimana sebenarnya dengan adanya adjustment terhadap Clock of Destiny yang ngebuat dari Cecilian juga nggak yang terlalu scaling banget nih sekarang. Dan Guinevere, wow, Guinevere Rom harusnya yang akan kita lihat juga beserta dengan Farsha. Adu high ground, adu jarak dari kedua belah mid laner. Wow, ini kayaknya nggak bakal jadi match yang cepat ya, karena lagi-lagi keduanya punya defense mechanism dari hero-hero yang digunakannya cukup kuat nih bermain dalam area high ground. Dan jawaban terakhir pasti dari EVOS Holy, apakah XP atau jungle yang akan muncul, karena lagi-lagi mereka membutuhkan hero-hero yang bisa masuk ke lini belakang dari Homeboys agar Farshanya nggak terlalu bebas nih membuka Feather Eye Strike. Gatot Kaca lebih good kayaknya ya. Oke. Dia punya sisi power juga, bisa lompat ke belakang juga. Efek tahunnya bisa bikin miskalkulasi, atau ya mau sisi pasti aja juga. Tapi udah ada Matilda ya. Kayak misalkan mau ngambil pick off power kayak Franco, kayak Kaja, cuman karena udah ada Matilda jadi bakal ada Idit yang akan berada di tangan Regi harusnya. Berarti menandakan Albert akan menggunakan sosok dari Fredrin. Ya, dan
Itu adalah pilihan dari EVOS Holy ya. Mereka sadar bahwa dengan dia Joy, butuh banget nih hero yang bisa megangin Joy-nya agar nggak bisa menembus pertahanan ke lini belakang dari EVOS Holy. Sehingga Fredrin adalah jawaban yang paling tepat menurut aku untuk digunakan oleh Albert untuk bisa mengantisipasi hal tersebut terjadi. Tapi anyway, Homeboys mereka punya komposisi yang sangat-sangat baik juga. Lagi-lagi dengan Guinevere yang bisa dengan mudah nantinya untuk mengincar para frontliner dari EVOS Holy. Ini yang bakal jadi PR sih untuk EVOS Holy. Betul, dan terutama untuk Fredrin yang nggak punya escape tools ya. Iya. Ini bakal mudah harusnya ditarget sama Guinevere, tapi ya balik lagi Matilda. Ini akan membuat semuanya termiskalkulasi dan gameplay seperti apa yang akan diberikan juga. Sebenarnya aku cukup merindukan Albert dengan assassin gameplaynya ya. Pasti ya. Tapi ternyata mereka dari EVOS Holy merencanakan bahwa damage dealernya bakal ada di tangan dari DPZ dan juga Erlan. Jadi tanpa berlama lagi kita akan langsung terbang menuju ke Line of Dawn untuk menyaksikan game pertama, match pertama di hari ini antara Homeboys dan juga EVOS Holy. Ya, dan masih bersama dengan Raul, Radit Overkill dan juga Aul yang menemani kalian semuanya. Pastinya ini adalah match yang kita nantikan dari kemarin ya. Karena keberadaan Albert, apakah membuat EVOS Holy masih sesolid di Open Finals kemarin? Walaupun beberapa waktu ke belakang nih, kalau memang bener-bener mau nge-counter Joy ini biasanya Delerik. Biasanya ya kan. Tapi kali ini membawa Fredrin, apakah bisa jadi jawaban juga? Dan sejujurnya aku bisa bilang lagi-lagi Joy punya mobilitas yang sangat-sangat tinggi, terutama untuk di menit-menit awal nih. Karena ya rotasi yang dia lakukan akan sangat jauh lebih cepat dibandingkan dengan Fredrin dari Albert. Berarti persyaratannya EVOS Holy adalah mereka harus bisa kontrol penuh atas objektif harusnya. Karena kita tahu bagaimana Fredrin ini kuat banget untuk pegang objektif. Dan untuk set talent emblemnya ya masih dengan adanya Season Hunter juga ya, ada Vitality juga dan emblem support sepertinya untuk seorang Albert. Betul. Dan kalau kita lihat gangguan di area gold memang ditujukan untuk bisa membatasi pergerakan dari Erlan. Yang kita tahu sendiri Granger cukup cepat ya untuk bisa fast clear dan melakukan rotasinya. Tapi di sisi lain Regi yang kali ini berhadapan juga dengan Aimal yang bergerak ke arah bagian bawah, mengisyaratkan bahwa Erlan sepertinya bakal jauh lebih aman nih dibandingkan dengan di bagian bawah seperti sekarang. Karena Regi coba untuk dipanis dengan satu flicker, dia melarikan diri dari sergapan Aimal. Rotasi cepat lah itu yang bisa dibawakan juga sama Homeboys-nya, movement dari Joy-nya, yang buat akhirnya ada satu trigger terhadap source spell Regi yang harus mundur terlebih dahulu. Dan panggilan ini harusnya akan membuat dari EVOS Holy menuju ke arah turtle yang pertama karena sudah muncul. Tapi permasalahannya adalah rivernya udah mulai dikuasai nih pelan-pelan sama Homeboys. Ya, masalahnya kita lihat Escalera juga udah memberikan perimeter nih ya untuk teman-teman dari EVOS Holy. Nggak dikasih bebas untuk turtle yang pertama. Dan yap, Retributions dari Aimal yang berhasil mendapatkan objektifnya. Gojes dipaksa untuk menggunakan flicker, tapi masalah sekarang ada Special Migrations dan juga Feather Eye Strike, kombinasi skill yang membuat dua member EVOS Holy down. Dan masalahnya Albert turut dalam kekejaman tersebut. Dan masalahnya ini lumayan berat buat EVOS Holy. Mereka nggak bisa dapetin turtle pertama yang notabene harusnya secara kontrol objektif Fredrin ini lebih kuat untuk pegang tarik ulur. Tapi kayaknya agak sedikit terlambat karena pattern farmingnya juga agak lebih lama kan dibanding Joy. Betul. Dan juga tadi combo atas Special Migration yang diberikan oleh Escalera ini ngebuat dari Albert pun yang datang gagal untuk secure ke arah turtle, mendapatkan poin killnya juga, ngebuat dari Homeboys ini unggul lumayan nih di 3 menit pertama. Iya, itu bad timing sih, karena masalahnya Special Migration-nya kena dua loh. Ke arah Regi juga di combo lagi, masalahnya di Izanami kan yang punya burst damage besar juga. Iya, dan ini akan membuat kerugian diterima oleh EVOS Holy. Meskipun dari segi gap gold kita belum lihat adanya perbedaan yang cukup jauh ya, tapi membuka dengan Scorpion Eagle. Yep, Escalera masih bisa mundur juga atas sergapan Gakuro Albert, tapi Pressure Rat masih belum mengenai Escalera yang mengeluarkan flickernya, sehingga inisiasi balasan yang dilakukan oleh EVOS Holy masih belum membuahkan hasil apapun. Yap, cukup aman sepertinya untuk Homeboys bermain di menit ketiga ini. Erlan di sisi lain dengan Hunter Strike yang akan mempercepat lagi 10% cooldown reductions dari semua penggunaan skill shotnya. Dan di bagian lain, Regi juga harus sudah mulai aware nih, karena yang dihadapi adalah Poveus yang notabene-nya bakal kuat banget nih dalam adu poking dengan seorang Edith. Iya, apalagi di team fight ya kan. Iya. Ke belakang nyari lagi. Masalahnya dash ability-nya juga kan ada dari Ivan. Sementara kali ini sudah mulai terjadi adanya keramaian di arah tengah. Sanguine Claw mencoba untuk memberikan sedikit pressure-nya terhadap Izanami, tapi dengan adanya turtle yang kedua juga nih, ini EVOS Holy harus dapetin turtle ini sih. Kontrol objektifnya harus mereka menangkan, karena harusnya kalau ngeliat dari bagaimana main Kate
Ini Fosoli unggul loh, mereka punya Matilda. Iya, dan sekarang lihat gimana Escalera menahan semua damage-nya. Feather Eye Strike kembali dibuka, tapi Ivan dengan satu Screaming Eagle membuat Escalera yang nggak punya flicker nggak bisa kemana-mana lagi. Alright, tapi Circle Eagle-nya udah ke-trigger dan sekarang unggul jumlah harusnya dari Fosoli. Dan ini yang memang harus dilakukan adalah mengontrol dari Turtle yang keduanya juga. Namun Albert sudah mulai terinjak-injak oleh pergerakan dari Gojesnya dan bahkan Ivannya pun harus hilang. Gojesnya ke belakang, double kill diamankan. Dan bahkan kali ini 3 pemain secara total dari EVOS Holy harus dihilangkan. Membuat dari Turtle pun bisa diambil oleh Homeboys. Oh, itu masalahnya Gojes megangin 3 orang, dia masih full HP, bahkan ngebuat punishment ke arah EVOS Holy. Dan itu yang bakal jadi sangat-sangat merugikan, karena mereka juga selain kehilangan 3 orang, kehilangan juga Turtle-nya. Dan kali ini lihat 2000 gold lead langsung dipegang oleh Homeboys. Wow, Phoveus manusia ungu ini memang meresahkan ya. Iya. Langsung memberikan zoning out, damage-nya juga ada, dapetin double kill. Dan spell farm-nya juga ngebuat dia sustain banget. Itu dia. Mengerikan ya. Bahkan itu gak Vengeance kan? Iya. Dia gak bawa sword spell dari Vengeance. Cukup flicker, cukup dengan memberikan badannya saja ke belakang. Dan bahkan keuntungan masih dilipat gandakan oleh Homeboys. Mereka bisa mendapatkan ke arah 1 buah outer turret di top lane. Ya, ini bakal cukup membuat snowball ke tangan dari Homeboys ya. Karena lagi-lagi EVOS Holy mereka struggle untuk di objektif yang kedua. Dan ini bertentangan dengan adanya Freddy yang diambil. Karena lagi-lagi tank jungler biasanya bisa untuk memegang kendali di area objektifnya. Sekarang bakal cukup sulit pasti untuk EVOS Holy mengejar dari semua yang dipegang oleh Homeboys. Kecuali nanti ya di objektif ketiga mungkin apabila mereka lebih siap setupnya, itu bakal ada chance dikembalikan kembali nih keadaannya. Tapi masalahnya Erlan juga sekarang gak yang terlalu tertinggal ya. Iya. Hanya ada sedikit gap 500 gold aja. Yang menandakan bahwa Erlan ini baik-baik aja nih dari tadi. Dia nggak yang terlalu kena geng juga, belum tumbang juga. Tapi memang EVOS Holy bermain di arah mid to the late game juga powerful loh. Mereka punya Cecilian, mereka punya Granger juga sebagai asuransinya. Tapi untuk nahan early-nya dulu nih, PR-nya dari EVOS Holy yang ternyata masih belum berhasil. Iya, dari item builds kita lihat dengan fokus utama dari Albert ke arah Athena Shield ya. Dia benar-benar mengantisipasi banget nih dari burst damage yang dihasilkan dari 3 member Homeboys, terutama dari Amal dan juga Izanami yang seringkali dia tadi ngeharas banget nih ke arah jungle dari EVOS Holy. Sementara dari kedua belah gold laner masih cukup aman untuk Erlan, sepertinya item kedua selesai di build juga yaitu Sky Piercer. Sementara kalau kita lihat dari seorang Soul ini masih menuju ke arah Berserker Fury yang baru saya selesai dibuat. Yep, Hasfla Berserker masih cukup menjadi item wajib ya bagi sosok retail. Mungkin item ketiganya menuju ke arah Malefic Gun biasanya untuk bisa menambahkan kembali attack speed dan juga range tambahannya. Dan 4000 gold yang dipegang oleh Homeboys membuat ya penguasaan dari objektif, dari river juga yang buat dari EVOS Holy ini cukup sulit untuk bisa melakukan kontes bahkan sekarang. Berarti ini akan menjadi sebuah perfect turtle untuk Homeboys. 0 objektif dari EVOS Holy membuat mereka tertinggal semakin dalam lagi dari Homeboys. Bahkan sekarang sepertinya akan coba dipaksakan nih ke area para pebuff yang sudah terbuka juga. Udah ada Amal di sana yang bersiap dan lihat ada perbedaan 3 level antara Albert juga Amal. Ini yang bakal jadi satu hal penentu juga sih untuk di kontes Lord yang pertama nanti. Dan sebenarnya kayak nggak ada sisi pasti banget gitu ya untuk bisa menghentikan laju dari Amal. Betul. Dan juga kalau emang bener-bener mau coba untuk culik ke belakang nih, keberadaan dari Izanami yang baik-baik aja juga dari tadi, ini benar-benar menandakan bahwa Ivannya punya tugas yang cukup banyak. Dia harus backup, dia harus bisa membawa seseorang untuk mengincar lini belakang. Betul. Karena ya mereka mainnya front to back semua nih dari EVOS Holy. Dan dari Homeboys pun mereka percaya diri loh. Mereka nggak ada yang bawa Purify. Flicker dipegang oleh 3 orang dan ya itu menunjukkan bahwa ya memang kurangnya efek sisi yang instan yang bisa diberikan oleh EVOS Holy membuat mereka pede banget gitu, nggak usah bawa Purify, fokus aja pakai flicker dan itu terbukti berjalan mulus karena lihat nggak ada yang terpick off loh dari Izanami dan juga Gojes selama 8 menit game berjalan. Masih baik-baik aja ya. Escalera harus mundur terlebih dahulu karena ini dia damage dari Erlan yang cukup menyakitkan, tapi Gojes flicker terpaksa harus dikeluarkan. Satu source yang memang tertrigger juga tapi zoning out yang dilakukan oleh Izanami membuat dari EVOS Holy tidak berhasil untuk bisa mengejar ke arah Gojes. Ya, satu teritori yang dibuka oleh Feather Eye Strike langsung menjadi tanda untuk EVOS Holy harus bermain lebih aman lagi. Karena lagi-lagi ya, Feather Eye Strike yang nggak tercancel akan membuat banyaknya damage masuk ke arah EVOS Holy, terutama untuk player-player yang memang nggak bikin ke arah magical defense gitu dari lini belakang EVOS Holy itu sendiri. Dan 15 detik sebelum Lord yang pertama, perbedaan 4.500 gold ini akan mempersulit pastinya EVOS Holy bisa set up nih di objektif selanjutnya. Yap,
Tapi kalau ngeliat dari sumbangan damage-nya sih nih udah mulai cukup ya. Iya. Kayak tadi Erlan, terus juga dari DPZ-nya dan pemanggilan atas team fight yang akan mungkin segera terjadi di area Lord yang sekarang sudah muncul juga, tapi itu dia kombinasi dengan adanya satu buah special migration berasal dari belakang, dan bahkan Albert pun harus hilang. Killing spree diamankan oleh Gojes, DPZ harus hilang. Aimal dibalaskan keadaannya 2 tukar 1 tanpa sosok seorang jungler dari kedua belah tim. Harusnya Lord gak akan buru-buru bisa langsung dilakukan. Ternyata Soul mencoba untuk menyicil terlebih dahulu. Iya, kombinasi yang selalu kita lihat ya dari Guinevere dan juga Farsha yang membuat EVOS Holy ini kehilangan dua frontrunner mereka. Ini bakal sangat-sangat sulit karena ya lagi-lagi sekarang Lord yang memang akan coba di kontes tetap saja nggak mau diberikan secara cuma-cuma, meskipun kedua tim kehilangan jungler mereka, tapi nggak jadi masalah. Setidaknya Lordnya terreset dan belum sempat diambil oleh Homeboys. Masalahnya sekarang Soul selesai dengan Great Dragon Spear yang akan memberikan daya burst lebih besar lagi dengan critical hit dari heavy crossbow-nya. Dan akan semakin ngacir guys. Iya. Makin ada ngebut tuh pakai sprint juga tambahan kan. lagi ya, makin ngebut itu dia. Yang bahkan bisa langsung jalan ke belakang. Ya kan secara Alberti juga ini bisa aja nih Aimalnya menyelinap masuk. Gak ada yang benar-benar ngeganggu dia. Kayak tadi butuh berapa resource gitu untuk bisa numbangin Aimal. Tapi pertukarannya juga cukup mahal kan. DPZ sama Albert tukar sama 1 doang. Dan si Albert menjadi sebuah pilihan bagi Erlan. Dengan sekarang keadaannya lumayan tertinggal nih, Radiant Armor menjadi pilihan juga untuk Regi karena magic damage yang terlalu banyak ya dari Homeboys. Burst ada, DPS ada. Ini menjadi dilematis tersendiri nih untuk EVOS Holy. Ya, masalahnya lagi-lagi untuk kedua damage dealer utama dari EVOS Holy, mereka sangat sulit untuk mengejar hero-hero yang punya mobilitas tinggi ya. Seperti Retail dan juga Joy, yang dari tadi kita lihat cukup aman untuk kedua player ini kecuali mereka overextend, dan sekarang dimulai inisiasi. Wow, dan itu dia Retribution dari Albert yang membuat dari Lord pun jatuh ke tangan dari EVOS Holy, walaupun Regi menjadi pertukaran nyawa, dan itu dia Retribution yang kita nantikan juga membuat dari Aimal pun gak sempat tadi melakukan retrinya, sehingga Albert bisa mendapatkan Lord untuk EVOS Holy, menjadi nafas lebih panjang lagi untuk mereka. Retri Albert nih bos, beda 3 level nggak jadi masalah karena timing yang dilakukan oleh Albert itu sangat-sangat tepat, yang sekarang memberikan nyawa tambahan setidaknya untuk EVOS Holy dengan satu objektif yang akhirnya mereka dapatkan di menit ke-11 ini. Ada chance perbedaan gold yang tadi terlihat hampir menyentuh angka 5.000 sudah mulai bisa dikejar sedikit demi sedikit. Oh, dan ini menjadi bom waktu untuk Homeboys. Jangan lupakan asuransi di area late game bagi EVOS Holy ini sangat-sangat menjanjikan ya. Cecilian, terus juga dari Grangernya yang bahkan masih free farm loh sampai detik ini. Belum tumbang sama sekali juga dapetin objektif sekarang, dan ini mungkin waktunya untuk EVOS Holy. Mereka bisa membalaskan keadaan dan ngasih pressure balasan. Kalau kita lihat memang di bottom lane ini Lordnya dibiarkan aja ya. Ada Soul dan juga Aimal di sana yang mencoba mempercepat keberadaan dari Lord yang bergerak di bagian bawah, tapi ada Fedra Strike yang coba dilakukan. Masalahnya sekarang Escalera tertahan, gak bisa selamat dengan menggunakan Veiled Requiem-nya, dan dia pun tereksekusi. Masih ada Super Wave Minion yang bergerak, dan ini menjadi keuntungan untuk EVOS Holy. Sendirian loh Escalera tadi ya, tanpa adanya siapapun yang di belakangnya. Lord memang masih bisa sedikit ditahan harusnya dari Homeboys dengan high ground mereka yang cukup kuat juga ya, dengan memiliki Izanami dan masih coba untuk masuk dari Gojesnya. Kalah jumlah dari Homeboys bukan menjadi masalah untuk mereka. Airline akan menjadi target tapi free hit, dan bahkan Sanguine Claw-nya terbuka juga di arah belakang. Badfish membuat dari Gojes pun terkena efek slow dan shutdown, didapatkan killing spree, diamankan oleh Erlan, dan waktunya untuk EVOS Holy kali ini merenggut kembali sebuah keunggulan yang bisa mereka dapatkan. Itu kiting yang mahal dari Ivan. Kalau aku lihat dia berhasil untuk membuat banyaknya member dari Homeboys mengejar ke satu hit terakhir yang mereka butuhkan untuk bisa mengeksekusi Ivan. Tapi dia masih bisa menghindar dengan guiding win-nya dia, dengan flickernya dia, dan malah membuat Gojes dan juga Aimal tadi out of position, yang menguntungkan sekali karena EVOS Holy. Dan kali ini sudah kembali ke dalam gold yang gak terlalu jauh, hanya terpaut 900 saja, membuat EVOS Holy udah siap nih untuk beradu lagi di Lord kedua nanti. Dan ini harusnya udah jadi waktunya EVOS Holy bermain. Ini udah menjadi ya zonanya mereka di arah mid to the late game. Dengan item-item yang sudah mumpuni juga, kayak gak masalah bertumbang 3 kali di awal. Tapi sekalinya dia dapetin momentum, Retribution yang on point membuat dari Lord jatuh ke tangan dari EVOS Holy. Itu titik balik untuk mereka. Sampai akhirnya sekarang sebagai carry sudah mulai diberikan terhadap DPZ dan juga Erlan yang dibagi nih
orange buffnya untuk Erlan, DPZ udah dapetin purple buff juga yang akan membuat dari team fight ini akan semakin lebih kuat lagi untuk EVOS Holy. Iya, dan sejauh ini Erlan masih cukup aman ya. Positioningnya dia, timing dari flickernya dia berhasil membuat Erlan nggak terpick off selama 14 menit game berjalan. Tapi ada conceal play yang dilakukan oleh Escalera, terdeteksi oleh Albert dan menggagalkan rencana dari inisiasi ke arah belakang dari EVOS Holy. Homeboys, mereka harus reset up lagi karena sekarang Albert yang sudah memegang di area Lordnya. Yap. Dan ini PR dari Gojes berarti ya. Dengan KDA yang cukup baik juga 3-1-4 loh. Dan dia juga yang tadi berhasil untuk ciptain momentum untuk mengusir mundur dari Albert. Dan harusnya itu yang udah diantisipasi karena tadi dari DPZ juga udah jadi Wishing Lantern. Ya. Terus juga Erlan udah punya 30 stack dari Lethality-nya sebagai pasif dari Sky Piercers-nya. Harusnya ini bakal menjadi bukan masalah untuk EVOS Holy karena tarik ulur, dan ini adalah keunggulan dari tank jungler. Dia bisa megang, dia bisa menarik ulur dari Lordnya. Iya, masalahnya lihat keberadaan dari Escalera dan juga Soul yang ada di semak atas. Itu yang akan cukup merepotkan untuk EVOS Holy ya. Dengan satu momen saja bisa saja Escalera mendangkap lini belakang dari EVOS Holy, dan itu adalah hal yang harus dihindari oleh teman-teman dari EVOS. Sekarang kita lihat tarik ulur kembali terjadi, tapi masalahnya Albert nggak mau fokus lagi ke arah Lordnya, memaksakan Escalera untuk membuahkan satu special migrations untuk defensif, dan ini menjadi waktu juga nih karena lihat atas bawah dari EVOS Holy cukup jelek manajemen mininnya. Ini kayak EVOS Holy dibikin terdistract ya. Iya. Dengan wave yang tertumpuk juga di arah bawah. Sementara kayaknya tadi EVOS Holy juga nggak mau yang terlalu terburu-buru untuk langsung mengeksekusi terhadap Lordnya ya. Mereka mau coba untuk pick off satu dulu. Sementara bawahnya udah mulai terkontrol, tapi Regi kali ini tidak terselamatkan. Ada video attack dari arah belakang. DPZ harus mundur terlebih dahulu. 4 versus 5 unggul jumlah dari Homeboys, membuat mereka cukup pede kali ini memegang Kara Lord, tapi di reset lagi dan lagi. Ya, itu memang timing yang tepat sekali dari Homeboys ketika mereka melihat adanya Erla di bagian bawah dan kembali dengan Circling Eagle ke lini belakang menangkap dengan satu efek town. Di bagian lain Emma mengejar karena Aaron Flicker dikeluarkan, dan untungnya masih bisa bertahan ini belakang, dikejar kembali oleh seorang dari Soul, dan sekarang kehilangan 3 member untuk EVOS Holy. Terlalu jauh backupan yang bisa dilakukan oleh Ivan terhadap Albert yang tertinggal sendirian di lini depan. Sehingga terlalu banyak sisi yang diberikan untuk Albert pun tidak bisa berkutik sama sekali, dan momentum kali ini dipegang kembali oleh Homeboys. Mereka bisa secure ke arah Lord yang sudah ter-enhance. Lord advantage akan makin bertambah lagi dan lagi kali ini karena ini Homeboys coba untuk memainkan lane-nya juga kan, tadi far lane-nya, lane bawahnya yang ngebuat munculnya 2 orang. Karena Erlan kayaknya kalau dibiarkan clear sendiri agak sedikit berbahaya. Jadi mau nggak mau tadi harus ada backupan dari Ivan yang coba juga untuk langsung nge-backup keberadaan dari Erlan di bawah. Masalahnya tim fight terakhir juga kondisinya 4 lawan 5 kan, karena Reginya masih belum available, dan kita lihat gimana pembagian. Udah siap untuk melanjutkan kembali perjuangan dari EVOS Holy di match pertama hari kedua ini, dimana kali ini memang keuntungan Lord didapatkan oleh Homeboys. Ya, walaupun memang dari EVOS Holy mereka masih bisa menjaga outer middle turretnya nih ya, agar tidak tersentuh, dan sepertinya akan dijaga mati-matian juga nih. Kayak terlihat Regi yang sudah berwaspada, namun sepertinya harus direlakan terlebih dahulu karena cukup berbahaya kalau mereka fokus banget ke arah tengahnya. Ini Lord di arah top lane yang akan dikawal pula oleh Escalera akan merangsak masuk. Oke, five-man move kali ini dari EVOS Holy untuk langsung menjegal laju dari Lord di arah top lane. Kalau kita lihat memang ada 4-1 ya movement dari Homeboys, di mana di bawah langsung didorong juga oleh Aimal. Dan yang seperti kita bahas, dengan membawa Cecilion dan juga Varsha, ini nggak akan mudah untuk tim lawan meskipun bersamaan dengan Lord bisa menembus pertahanan terakhir dari masing-masing lawannya gitu. Iya, keduanya ya. High ground-nya kuat banget juga, tapi Aimal mencoba untuk mencari stack demi stack dari Rhythm of Joy-nya, namun tidak ingin melakukan hal yang lebih lagi, hanya memberikan pressure saja. Tapi lihat bagaimana Lord advantage yang bisa didapatkan oleh Homeboys menuju ke angka 5.000. Inner turret sudah luluh lantak semua, menyisakan 3 base turret dari EVOS Holy. Ya, terlihat dari damage leaderboard memang terpaut jauh ya damage dari Erlan yang disumbangkan loh. Ini bahkan hampir 2 kali lipatnya dari Izanami. Damage terbesar dari Homeboys gitu. Ada di angka hampir 60.000 selama 18 menit game berjalan. Cukup baik sebenarnya untuk positioning dari Erlan, memberikan damage deal-nya. Dan Escalera membuka conceal play yang masih belum ada follow up dengan special migration. Oke. Dan ternyata satu-satunya player yang belum tumbang dari keduanya adalah Homeboys. Ada Izanami, Erlan juga yang masih null dead di sini ya. Iya. Karena Erlannya dari tadi free banget juga. Karena Homeboys coba untuk makan depan-depannya dulu. Karena dari tadi yang ada di depan ya terutama yang punya badan ya, kayak Regi dan juga Albert gitu loh, yang notabene dia ada di lini paling depan, jadi nggak perlu dicari ke belakang. Dan DPS dari Homeboys ini udah mulai cukup karena ada 2 Divine Glaive juga
yang terselip nih di tubuh dari Varsha dan juga Joy-nya. Beserta masih belum mengganti ya ke arah Tough Boots milik dari Soul-nya. Mungkin Windtalker nanti bisa jadi pilihan, atau bahkan kalau misalkan emang mau main lebih aman lagi ya bisa ke arah Immortality. Iya, dan kalau kita lihat dari itemsnya Erlan ya, udah nggak ada Tough Boot ataupun boots lainnya, karena ada Winter Crown di sana. Dan memang bisa jadi jawaban, tapi bisa juga jadi hal yang ngebuat dia bakal lebih mudah dikejar oleh Amal dan juga Soul gitu ya. Dilema nggak sih? Punya movement speed lebih besar apa? Biasanya kan Wind of Nature kan. Iya. Tapi ini sangat dilematis gitu loh. Betul. Karena yang menampar masuk ini magic damage-nya juga, dan ternyata bukan Windtalker yang menjadi pilihan item terakhir bagi Soul. Oke. Malefic Roar akan semakin menjadi kerupuk lagi nih. Hero-hero yang punya durability di depan. Wow, ada satu special migration dan juga Violet Requiem follow up dengan Featherite Strike. Tapi bagian belakang, lihat gimana Heran berhasil menghindar dengan satu Winter Crown, membuat Amal kehilangan momennya. Pertukaran memang ada, tapi Appraisal's Wrath yang dikeluarkan oleh Albert langsung menutup pergerakan dari Amal. Kehilangan Amal membuat Homeboy dipaksa untuk mundur, tapi Escalera juga kehilangan immortality-nya, dikejar oleh Ivan dengan satu guiding wind, membuat Escalera berhasil dieksekusi. Masalahnya Soul berdiam diri, senyap-senyap, dia langsung menumbangkan ini belakang itu DPS di sana. Oke, tapi Soul tertinggal sendirian tanpa ada yang bisa membantu. Tapi Izanami, tapi lihat Soul bagaimana movement yang dia miliki. Windrasa dari belakang akhirnya membuat dari Ivan pun membayarkan nyawa dari 3 pemain yang hilang dari Homeboys. Tapi nggak masalah, EVOS Holy, mereka punya kesempatan yang cukup besar untuk bisa mendapatkan karena Lord yang sudah ter-evolve. Karena tanpa adanya Amal, nggak ada contest retribution. Ya, ini masalahnya Soul juga cukup berbahaya ya. Meskipun dia hanya berdua dengan Izanami, tapi jangan lupakan burst damage yang besar gitu dari Feather Ice Strike dan juga dari Heavy Crossbow yang sekarang udah dimiliki lagi nih sama kedua player tersebut. Dan retribution yang on point dari Albert, nice untuk EVOS Holy, pastinya membuat mereka setidaknya sekarang udah evolve Lord ya, dan langsung muncul di waktu yang bersamaan dengan DPZ yang akan segera hadir juga. Wah, ini lumayan bahaya ya. Karena tadi cukup mengerikan juga tetesan Feather Ice Strike yang hampir-hampir bisa mencuri ke arah Lordnya. Lord evolve berjalan di arah bawah, tapi satu persatu tadi juga pemain dari Homeboy sudah spawn kembali untuk bisa melakukan aksi defense, dan DPZ sudah didelegasikan untuk dapetin purple buff yang akan membuat mana ini terjaga juga nantinya. Dan Amal ini diam-diam akan mencari satu lini belakang, atau ya setidaknya untuk jalanin lane atasnya terlebih dahulu dan jauh. Ya, ini 5v5, tapi lihat gimana EVOS Holy bermain secara bersamaan ya. Mereka menempel dengan adanya Ivan dan juga Eran di bagian belakang, sepertinya mencoba untuk maju Regi ke arah bagian depan. Oke, Feather telah dibuka juga mempertahankan teritori high ground defense, dan Gojesnya pun harus hilang. Lordnya masih bisa ditahan, tapi fokus dari EVOS Holy menuju ke arah satu buah base turret di arah tengah, mencoba untuk mengawal kembali adanya super wave minion, namun satu persatu kali ini sudah mulai ditumbangkan pula. Dan bahkan immortality di dalam tubuh Ivan yang membuat dirinya akan semakin setel lagi di paling depan, dan bahkan itu dia monster kill dia oleh Erlan. DPS dapetin Amal, base-nya terbuka dengan cukup lebar, dan EVOS Holy kali ini masih belum berhasil untuk bisa melakukan end the game. Masih menunggu lagi satu wave di arah tengah, tapi Winter Crown tidak menyelamatkan nyawa dari Izanami, dan triple kill untuk Erlan membuat EVOS Holy unggul di game yang pertama. Momentum didapatkan, EVOS Holy berhasil membuat